Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai adaptasi psikologi pada masa persalinan. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Landari atau biasa yang dipanggil dengan Devi dengan NPM 2140704020 dari lokal B1 Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya apa sih perubahan psikologi itu? Nah, jadi perubahan psikis atau perubahan psikologi merupakan perubahan pada segi emosi, sifat maupun tingkah laku. Dan perubahan psikologi pada masa bersalin merupakan masalah yang kompleks. Mengapa? Karena memerlukan adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dengan proses persalinan yang sedang terjadi, di mana konflik antara keinginan prokreasi, kebanggaan yang ditumbuhkan dari norma-norma sosiokultural atau budaya, dan persoalan saat persalinan dapat menjadi pencetus atau pendorong berbagai reaksi psikologis, mulai dari reaksi emosional yang ringan hingga ke tingkat gangguan jiwa yang berat. Nah, jadi lingkungan, keluarga, dan budaya dapat mempengaruhi perubahan psikologi pada ibu hamil, bersalin, dan juga nifas. Baik, kembali ke pembahasan, saya akan membahas perubahan psikologi yang terjadi pada masa bersalin yang terbagi menjadi dua kala. Yang pertama, apa saja sih perubahan psikologi pada ibu bersalin pada kala 1? Jadi, pada persalinan kala 1, selain pada saat kontraksi uterus, umumnya ibu dalam keadaan santai, tenang, dan tidak terlalu pucat. Kondisi psikologis yang sering terjadi pada wanita dalam persalinan kala 1 yaitu: yang pertama, kecemasan dan ketakutan pada dosa atau kesalahan sendiri, di mana ketakutan tersebut berupa rasa takut jika bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat serta tahayul lain. Walaupun pada zaman ini kepercayaan pada ketakutan gaib selama proses reproduksi sudah sangat berkurang, sebab secara biologis, anatomis, dan fisiologi, kesulitan pada peristiwa partus bisa dijelaskan dengan alasan patologis atau sebab abnormalitas atau keluarbiasaan. Tetapi masih ada perempuan yang diliputi rasa ketakutan akan tahayul itu. Yang kedua, timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan, dan konflik batin. Hal ini disebabkan oleh semakin membesarnya janin dalam kandungan, yang dapat mengakibatkan calon ibu muda capek, tidak nyaman badan, dan tidak bisa tidur nyenyak, sering merasa kesulitan bernafas, dan macam-macam beban jasmani lainnya di waktu kehamilan. Yang ketiga, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, dan selalu kegerahan, serta tidak sabaran, sehingga hormon antara ibu dan janin yang dikandungnya menjadi terganggu. Ini disebabkan karena kepala bayi sudah memasuki panggul dan timbulnya kontraksi-kontraksi pada rahim, sehingga bayi yang semula diharapkan dan dicintai secara psikologis selama berbulan-bulan itu kini dirasakan sebagai beban yang amat berat. Yang keempat, ketakutan menghadapi kesulitan dan resiko bahaya melahirkan bayi yang merupakan hambatan dalam proses persalinan, seperti adanya rasa takut dan gelisah terjadi dalam waktu singkat dan tanpa sebab-sebab yang jelas, atau adanya keluhan sesak napas atau rasa tercekik dan jantung berdebar-debar. Selanjutnya, yang kelima, adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Relasi ibu dengan calon anaknya terpecah sehingga popularitas aku sebagai pribadi ibu dan kamu sebagai bayi menjadi semakin jelas. Dan juga atas permintaan lingkungan atau keluarga yang mengharuskan jenis kelamin apa yang harus seorang ibu itu lahirkan. Dan yang keenam yaitu kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi, seperti rasa takut mati, trauma kelahiran, perasaan bersalah, keinginan untuk memiliki janin yang unggul, cemas kalau bayinya tidak aman di luar rahim, dan belum mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Baik, selanjutnya apa saja sih perubahan psikologis ibu pada bersalin kala 2? Jadi, pada masa persalinan seorang wanita ada yang tenang dan bangga akan kelahiran bayinya, tapi ada juga yang merasa takut. Adapun perubahan psikologis yang terjadi pada kala 2 yaitu: yang pertama yaitu panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap.
Yang kedua, frustasi dan marah. Yang ketiga, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di dalam kamar bersalin. Yang keempat, rasa lelah dan sulit mengikuti perintah. Dan yang kelima, fokus pada dirinya sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perubahan psikologi pada ibu. Yang pertama, nyeri dan keadaan fisik, di mana nyeri ini dipengaruhi oleh paritas, ukuran, dan posisi janin. Tindakan medis yang akan dilakukan, kecemasan, kelelahan, bisa dari budaya dan mekanisme serta lingkungan. Di mana nyeri ini juga dapat mengakibatkan stres, karena stres dapat melepaskan katekolamin yang mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke uterus, sehingga uterus kekurangan oksigen. Selain itu, keadaan fisik seorang ibu hamil juga sangat penting, karena penyakit yang menyertai ibu dalam kehamilan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kecemasan. Mengapa demikian? Karena seseorang yang menderita suatu penyakit akan mengalami kecemasan dibandingkan dengan orang yang tidak sedang menderita sakit. Yang kedua, yaitu riwayat pemeriksaan kehamilan. Misalnya kurangnya dampingan atau sosok pendamping ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilannya pada dokter ahli kandungan, dokter umum, dan bidan. Yang ketiga, yaitu pengetahuan dan tingkat pendidikan, di mana pengetahuan yang rendah mengakibatkan seseorang mudah mengalami kecemasan. Ketidaktahuan tentang suatu hal yang dianggap sebagai tekanan yang dapat mengakibatkan krisis, sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan dapat terjadi pada ibu dengan pengetahuan rendah mengenai proses persalinan, serta hal-hal yang akan dan harus dialami oleh ibu sebagai dampak dari kemajuan persalinan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh. Dan yang keempat, dukungan lingkungan sosial, terutama dukungan suami. Dukungan suami kepada ibu saat bersalin merupakan bagian dari dukungan sosial dan dianggap sebagai hal yang kompleks. Mengapa? Karena dukungan keluarga, terutama suami saat ibu melahirkan, sangat dibutuhkan, seperti kehadiran keluarga dan suami untuk mendampingi istri menjelang melahirkan, atau suami menyentuh tangan istri dengan penuh perasaan, sehingga istri akan merasa lebih tenang untuk menghadapi proses persalinan. Selain itu, kata-kata yang mampu memotivasi dan memberikan keyakinan pada ibu bahwa proses persalinan yang dijalani ibu akan berlangsung dengan baik, sehingga ibu tidak perlu merasa cemas, tegang, atau ketakutan. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai adaptasi psikologi pada masa persalinan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.